Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proyek yang dibangun oleh Pak Presiden Jokowi ini proyek jalan ada di Kota Jayapura yang melingkar di bagian luar dari Kota Jayapura. Jadi dari jalan ini kita akan menemukan jembatan merah Teluk Yotefa yang terbentang menghubungkan eh, Pantai Amadi sama lewat ke arah Oltekam, nanti putar ke arah perbatasan Arso, Koya, itu daerah transmigrasi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Terus putar lagi ketemu Kota Bepura. Kota Bepura itu kota dibilang kota pelajar karena Universitas Cendrawasih di sana. Nah, jadi jalan ini dia memotong dari bagian laut dari karena kota Jayapura itu dia bentuknya gunung, jadi jalan ini lewatnya dari laut yang membentang dari teluk ini. Warga di daerah Enggros Tobati, jadi ini tanah yang di Jayapura ini suku yang ada yang punya tanah di kota Jayapura ini itu suku Enggros, suku Tobati, suku Nafri, dan juga suku Kaifulo. Itu mereka semua penduduk asli itu tinggal di rumahnya di pinggir air, di pinggir laut sana. Pakai rumah-rumah panggung, dan itu udah puluhan tahun di sana. Itu kalau kita lewat jembatan merah itu ada rumah-rumah di sebelah kanan. Rumah-rumah ini rumah warga yang punya tanah orang asli. Kalau di Jakarta orang Betawi yang punya tanah di Jakarta. Kalau di Jayapura ya ini Enggros, Tobati, Nafri sama Kaifulo yang punya. Itu sebelah kanan itu rumah-rumah panggung. Itu udah puluhan tahun dari nenek moyang sampai hari ini anak cucu juga masih tinggal. Nah, ini jembatan merah. Nah, depannya itu kota Jayapura. Kalau kita perhatikan dari video ini itu Jayapura sana yang terbentang di depan video itu kota Jayapura. Jadi jalan ini nanti tembusnya dari Amadi terus ke kota Jayapura. Itu kota Jayapura terbentang di depan. Proyek ini satu-satunya yang saya katakan negara hadir di timur Indonesia, di Papua, lewat kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini yang kerasa nanti akan anak cucu cici bicara tentang jalan ini. Siapa presiden yang bangun? Ya, Pak Jokowi. Otomatis karena kita selama sejarah Papua masuk ke Indonesia dengan sejarah-sejarah Pepera, Soekarno datang ke Jayapura zaman tahun 60-an. Sekarang Jokowi pergi ke Jayapura itu bikin proyek seperti ini. Kita bisa membayangkan Soekarno cuma kita bicara tulis dalam sejarah Pepera bagaimana penentuan pendapat rakyat orang Papua dengan Indonesia karena ada ikatan penjajah Belanda itu. Nah, tapi hari ini kita perhatikan Jokowi bawa proyek yang nyata. Kalau di Jakarta dia bangun MRT, kereta di bawah dalam tanah itu, terus kereta layan LRT. Di Papua ini satu proyek. Ada beberapa proyek, tapi ini yang proyek yang ada di kota Jayapura ya ini. Jadi kita bisa lihat ini jembatan dia terbentang dari atas laut ini. Ini bukan danau, ini laut. Karena hole-nya yang pintu keluar air laut itu yang jembatan merah itu. Ini. Jadi kita perhatikan ini ada berapa kilometer ini dibikin. Jadi dipancang. Dan jalan ini akan tembus sampai di Kota Raja, Skelen Kota Raja yang menghubungkan kota pelajar Universitas Cendrawasih di Abepura ya, jalur ini. Jadi dulu orang jalan itu jalan zaman Belanda sampai Indonesia sampai 75 tahun
itu cuma satu jalan itu aja, nggak ada jalan lain di kota Jayapura. Jadi dari Jayapura lewatin kota Bepura sampai di Bandara Sentani itu cuma satu jalan. Ini jalan yang kedua yang Pak Jokowi bikin, yang membentang di sebelah sisi utara dari kota Jayapura, yang menghubungkan antara Jayapura, Abepura, dan langsung nanti ke Sentani, ke bandara. Ini proyek fenomenal bagi orang Papua. Ini sebuah penghargaan tertinggi kepada keluarga Pak Jokowi dan Pak Presiden RI yang ketujuh. Ini proyeknya. Kita nggak bisa bicara omong-omong. Ini kenyataan, sehingga hari ini kalau orang dari timur datang, dari Papua datang, dari Ambon datang, dari NTT datang mengunjungi Pak Jokowi di Solo dan orang di sekitar Jawa, ini proyek-proyek ini. Jadi kita nggak bisa pungkiri, dan membangun hal-hal besar begini di Indonesia Timur. Saya berpikir, saya lahir di Jayapura, saya besar di Jayapura, saya belum pernah melihat proyek sebesar ini. Dari presiden kedua sampai dengan presiden ke-6 nggak ada, kosong. Sekalipun uang dikucurkan otonomi khusus juga, gubernur juga belum tentu bangun proyek-proyek begini di Papua. Gubernur Papua, gubernur seluruh Indonesia sama aja, omong-omong, cuma makan uang untuk diri mereka, dengan keluarga mereka, dengan cengkune dengan kelompok mereka. Kelompok mereka kan bisa kelompok dari Jakarta, daerah itu biasanya kerjasama makan uang yang dikucurkan ke daerah, bikin proyek fiktif. Makanya kita perhatikan ada beberapa kasus proyek fiktif di daerah. Makanya kita perhatikan di zaman Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi selalu turun tinjau proyek, karena proyek itu ada dana-dana besar yang kapan dimulai, kapan selesai, itu dia tinjau terus, dia pergi lihat terus proyek-proyek itu. Jadi kita lihat keliling Indonesia, dia lihat proyek-proyek besar itu. Ini salah satunya, sehingga kita bisa lihat hari ini adalah tanda mata, permata dari Pak Jokowi, kebijakan dia yang luar biasa yang ada di kota Jayapura, jalan ini. Jadi kita nggak bisa, ini tembusnya jalan ini kota Abepura, kota Raja Abepura, ini daerah ini kota Abepura dan kota Raja sekitarnya, kampus-kampus, banyak kampus di sini, Universitas Cendrawasih di kota ini nih. Ini jauh dari Jayapura, pusat kotanya nih. Pusat kota Jayapura, kantor gubernurnya agak kecil kotanya, ini agak lebar karena datarannya luas. Nah, jadi kita perhatikan bahwa inilah proyek fenomenal. Itu jalan pertama dari zaman Belanda sampai dengan Indonesia 75 tahun, itu jalan yang ada lewat mobil di atas itu jalan lama dari Jayapura, Abepura, Sentani. Ini jalan baru ada di bagian bawah nih, perhatikan. Ini jadi jalan barunya di bagian bawah, ini skyline ini yang dia menghadap ke arah lautan tadi, ke telaga yang air laut itu. Jadi kita perhatikan, ini proyek fenomenal yang dibangun di zaman Jokowi di kota Jayapura, yang melingkar dari sisi laut, tembusnya ke kota Abepura, nanti sampai ke Sentani. Jadi kita bisa lihat itu air laut yang ada di sebelah kiri kita itu kampung Engros, Tobati, Nafri. Ini suku-suku asli yang punya tanah di Jayapura. Kalau Jakarta itu orang Betawi yang punya tanah di kota Jakarta. Nah, di Jayapura ini suku Engros, Tobati, dan Nafri, Kayu Pulau, ada 4 suku di sana. Jadi kita perhatikan ini proyek. Makanya kalau sekarang hari ini orang di Jakarta nyinyir, politisi nyinyir, intelektual nyinyir, profesor nyinyir, kita kadang-kadang geleng-geleng kepala, kenapa sampai orang berpikir seperti ini. Karena hal-hal proyek-proyek begini tidak mudah, Bapak Ibu yang tinggal Jakarta yang suka nyinyir. Proyek-proyek begini tidak mudah. Puluhan tahun kita udah merdeka, sampai 73 tahun proyek begini belum pernah ada di Jayapura. Cuma di zaman Pak Jokowi aja proyek ini ada di Jayapura. Tuh lihat, ini yang
ini gunung dipotong, terus itu lihat jembatan apa dipancang. Jadi ini air laut, bukan danau, ini air laut, air laut yang keluar masuknya di jembatan merah. Nah, ini bagian sisi kanannya, tapi ini pohon-pohon bakau semua ini. Nah, ini jalan yang tanpa hambatan ini di sisi utara dari kota Jayapura. Kalau dari kota Jayapura mau lewat jalan ini harus keluarnya di Angkatan Laut Mariner di Amadi, baru masuk ke jalur ini, atau lewat jalan lama juga bisa, nanti dari Skelen baru masuk ke jalan ini putar. Jadi ini proyek-proyek fenomenal yang ada di wilayah Jayapura di zaman Pak Jokowi, dan Pak Jokowi bahwa menghadirkan negara di tengah masyarakat. Itu yang saya katakan, pemimpin menghadirkan negara di tengah masyarakat. Sama juga di Jakarta juga. Orang nikmati LRT, kereta bawah tanah, orang menikmati pasar yang kumuh di Jakarta. Pak Jokowi jadi gubernur, dia bangun. Itu dihadirkan negara kepada rakyat. LRT yang kereta layang di Jakarta, bagaimana negara menghadirkan transportasi buat masyarakat. Jadi hal-hal semacam itu sangat berpengaruh kepada pemimpin. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi dikunjungi dari seluruh Indonesia, ini satu proyek yang ada di Jayapura udah selesai. Sekarang orang di Jayapura, orang di Papua, kalau orang dari pedalaman Papua, dari Papua Barat, kalau ke kota Jayapura pasti lewatin jalan ini, karena jalan ini untuk selfie, untuk foto, pemandangannya bagus sekali. Kiri kanan ini semua pohon bakau semua, daerah pohon bakau semua. Jadi ini jalan dari tengah pohon bakau semua, kiri kanan. Jadi kita bisa perhatikan bagaimana Pak Jokowi menghadirkan negara di tengah. Makanya selama 10 tahun gejolak di Papua tidak terlalu banyak. Kalau ada pun gerakan-gerakan KKB itu di pedalaman jauh sekali dari kota Jayapura. Nah, ini perempatan ini. Kalau ke sebelah kiri kota Jayapura, kalau ke sebelah kanan ke sebelah kiri ke Jembatan Merah, ke sebelah kanannya kota Jayapura. Ini ujung dari Pantai Amadi ini. Itu Jembatan Merah ada di ujung sana. Jadi kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi dia konsen benar untuk membangun Indonesia. Benar-benar secara fisik itu nyata sekali dia bangun rumah-rumah sakit, sampai saya bilang jalan tol Sumatera. Mungkin sampai kapanpun, bukan tipe-tipe pemimpin seperti Jokowi, mungkin kita nggak ada cerita jalan tol di Sumatera. Mungkin tol cuma ada di Pulau Jawa. Tapi karena ada pemimpin yang punya prinsip, punya manajemen, punya integritas yang tinggi, sehingga jalan-jalan seperti ini muncul di seluruh Indonesia. Ini di Jayapura loh, di Indonesia paling timur. Dari Ambon terus Papua. Ini proyek Pak Jokowi yang fenomenal di Indonesia Timur, di kota Jayapura nih. Belum jalan tol yang ada di Sumatera, dari Merak ke Bakau ini, Raja Basa, terus ke arah Palembang, ke arah Jambi. Jadi ini jalan yang tidak macet. Kalau jalan lama itu macet, jalan ini tidak macet. Jadi orang bisa kemana saja, ke AB Pura, ke Kota Raja, ke Universitas Cendrawasih, lewat sini bisa mutar dari laut. Jadi itu kita lihat, perhatikan itu rumah-rumah warga. Ini suku asli. Sebelah kiri ada rumah-rumah di laut itu rumah-rumah tiang semua. Itu udah puluhan tahun mereka tinggal di laut seperti itu. Sehingga nenek moyangnya sampai cucu cicinya sekarang seperti itu, tinggal di laut. Jadi ini lautan, bukan danau. Laut yang masuknya air laut itu dari Jembatan Merah itu ke ini. Tapi besar, luas ini, laut di dalam. Jadi ini yang saya perhatikan dari video ini, bahwa bagaimana kita bisa lihat. Makanya saya kalau kadang-kadang dengar banyak orang bernarasi, omong-omong, memang rakyat tidak butuh omong-omong sekarang. Rakyat itu sekarang butuh action,
halal nyata di tengah masyarakat, karena membutuhkan negara puluhan tahun tidak pernah hadir kepada masyarakat. Dan orang Indonesia kita nggak usah ajarin mereka apa berekonomi, karena negara belum hadir juga mereka cari makan sendiri. Cuma bagaimana pemimpin punya kesadaran, jadi gubernur, wali kota, bupati, presiden, bagaimana punya kesadaran untuk menghadirkan negara, untuk karena negara itu ada uang supaya masyarakat juga disentuh itu.